sebelumnya gitu. Selamat datang kembali. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama kami di Kombas Online Santo Benedictus, kita mau kenalan sama kalian. Tapi karena kita sekarang udah mute mic-nya ya, jadinya kita bisa kenalan via chat dulu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang baru pertama kali datang nih, kalian boleh chat, kalian tulis nama kalian siapa, pekerjaannya apa, atau kalau masih pelajar mungkin bisa bilangnya masih kuliah, masih SMA, SMP, dan seterusnya. Terus kalian dari paroki mana, atau domisilinya di mana gitu ya. Sama ke Kombas Online Benedictus ini diajakin sama siapa, atau taunya dari mana. Jadi ada nama, pekerjaan, paroki atau domisili, sama diajakin siapa. Ada 4 poin ya. Oke, jadi nanti di akhir Kombas, kita baru ngobrol-ngobrol lagi ya. Setelah selesai nanti sesi Kombasnya. Oce, sama dengar-dengar kayaknya hari ini banyak pool yang ulang tahun ya. Ini juga nanti di akhir Kombas ya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Karena nanti kemalaman takutnya kalau kita salamin semuanya dari sekarang ya. So, kita mau masuk ke sesi sharing kita. Malam hari ini kita punya tema namanya Love Speaks Truth. Cinta berbicara truth apa ya? Kebenaran yang akan dibawakan oleh Frater Tommy Rizky OP. Aku mau nyapa dulu nih. Halo Frater. Frater. Lagi di mute ya fraternya ya? Hai Akwi. Hai Frater. Halo. Rambutnya udah berapa senti? Frater Tommy, bagusan kalau berambut sebenarnya, jujur ngomong nih. Ditunggu rambutnya tumbuh lagi ya. Apa kabar Frater? Baik, baik. Thank you so much ya udah menyempatkan waktunya nih buat bergabung bersama Ya. kami. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke sharing dari Frater Tommy, kita akan mulai dulu dengan nyanyian dan juga pujian ya, yang akan dipimpin oleh tim singer kita nih, ada JJ dan juga Jessica. Silakan.
Jadi selamat malam teman-teman semua. By the way, happy birthday buat Ci Shirley, buat Gabby, dan semua yang rayain birthday hari ini buat mamaku. Oke, jadi kayaknya nggak perlu perkenalan lagi lah ya, karena kan udah 3 kali ada di Kombas Bene, jadi kayaknya nggak perlu lagi perkenalan. Jadi kita langsung bahas Perlu, firman kita Frater. malam. Perlu, Hah? soalnya Oh, masih perlu? Ada yang baru Oke. baru kayaknya nih. Boleh kenalan lagi. Mungkin perkenalan singkat kali ya. Namaku Frater Tommy. Sekarang lagi kuliah di Filipina. Aku dari Ordo Pewarta. Jadi doakanlah mungkin 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, nggak tahu. Paling cepat 4 tahun lagi lah bisa jadi Romo. Jadi tolong doanya. Amin. Itu aja ya kali ya. Oke. So, malam hari ini kita akan membahas tentang satu topik, love speaks the truth. Jadi kasih itu selalu mengatakan atau menyampaikan apa yang benar. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya selalu merasa bahwa topik ini itu sangat penting untuk bisa kita pahami dan kita jadikan landasan hidup buat kita orang-orang Kristen, orang-orang Katolik. Khususnya untuk kita yang younger generations, anak-anak yang usianya masih muda, yang ngerasa muda. Ini penting banget. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat sekitar kita, dunia kita, our culture, our lifestyle, itu seringkali punya kecenderungan untuk berjalan mulai menyimpang dari kebenaran. Nah, kalau teman-teman perhatikan kerangkanya, judulnya, Love Speaks the Truth. Jadi hari ini ada 2 goal yang sebenarnya aku mau teman-teman setelah firman hari ini, malam hari ini, teman-teman bisa dapatkan. Kalau teman-teman nggak bisa dapatkan 2 ini, berarti aku gagal. Oke, yang pertama, goal yang pertama. Aku mau teman-teman paham dulu what is truth. Apa sih kebenaran itu? Karena teman-teman tidak akan pernah bisa menyampaikan kebenaran kalau teman-teman sendiri nggak tahu apa yang benar. Betul ya? Karena seringkali sebagai orang Katolik, kita itu lebih familiar dengan pembenaran daripada kebenaran. Ada 2 hal yang berbeda antara kebenaran dan pembenaran. Itu 2 hal yang berbeda. Goal yang kedua, setelah kita paham tentang apa kebenaran itu, maka pertanyaan kedua adalah bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran itu dengan baik. Gitu ya. So, let's get started. Untuk pertanyaan pertama, jadi apa sih kebenaran itu? Kalau teman-teman ingat, kalau teman-teman ikut, bukan misa, ibadat Jumat Agung, pada hari Jumat Agung, kalau teman-teman nggak tidur, karena hari Jumat Agung itu ada kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus, yang biasanya dinyanyikan, ingat nggak ya? Panjang sekali, dan kalau teman-teman nggak tidur, teman-teman akan dapatkan satu potongan bagian dari Injil Yohanes 18:37. Yohanes 18:37. Jadi waktu itu Yesus dihadapkan kepada Pilatus, Pontius Pilatus, dan di hadapan Pontius Pilatus, dia katakan seperti ini, di Yohanes 18:37. Dia katakan gini, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran itu mendengar suaraku. Jadi Yesus katakan bahwa dia lahir dan dia datang ke dunia untuk menjadi saksi akan kebenaran. Dan setiap orang yang berasal dari kebenaran, dia akan mendengar suara Tuhan. Nah, teman-teman harus tahu bahwa setiap dari kita, orang Kristen, orang Katolik, kita itu dipanggil untuk bisa berjalan di dalam kebenaran. Kita pun dipanggil untuk berjalan di dalam kebenaran. Tapi masalahnya adalah seringkali kita itu mengalami kebingungan untuk menentukan jalan mana sih yang sebenarnya benar itu. Paham nggak maksudku? Kita dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran, tapi kemudian kita itu clueless, kita itu nggak punya clue untuk menentukan kira-kira mana sih yang benar, ini atau itu. Oke ya, contoh paling gampang, Gereja Katolik mengatakan bahwa pernikahan itu tidak boleh menggunakan artificial contraception misalkan. Teman-teman mungkin ada teman-teman yang paham bahwa gereja mengatakan bahwa orang yang mengaku diri Katolik seharusnya mereka harus percaya ajaran gereja bahwa mereka tidak boleh menggunakan kontrasepsi buatan, artificial contraception. Tetapi kemudian dunia mengatakan bahwa mana mungkin orang menikah zaman sekarang tidak menggunakan kontrasepsi. Kalau terus kemudian anaknya jadi 30, nggak mungkin ya. Misalkan anaknya
10 gitu kan susah. Bagaimana bisa kita membesarkan anak jumlahnya 10 di tengah dunia yang seperti ini? Jadi kemudian kita dihadapkan pada dua pilihan, memilih apa yang benar kata gereja atau apa yang benar kata dunia. Jadi mana yang harus dipilih? Jadi sekalipun kita dipanggil untuk berjalan di dalam kebenaran, seringkali kita memiliki kebingungan untuk mana sih yang benar-benar benar untuk dipilih. Nah, tapi yang luar biasa, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita itu jalan kebingungan. Untuk itu, Tuhan itu memberikan satu petunjuk, Tuhan itu memberikan apa ya? Satu guidance bagaimana untuk bisa tahu apa yang benar. Nah, kita sebut guidance Tuhan ini, petunjuk Tuhan ini sebagai sebuah perintah atau hukum. Hukum Tuhan. Jadi perintah yang diberikan oleh Tuhan, yang diajarkan oleh gereja, itu adalah salah satu bentuk kebenaran yang harus kita terima sebagai orang-orang Kristiani. Oke ya, itu sebabnya teman-teman pernah dengar 10 perintah Allah. Pernah dengar ya, 10 perintah Allah. Jadi 10 perintah Allah itu adalah salah satu guidance atau panduan bagi kita orang Kristen untuk hidup di dalam kebenaran. Itu sebabnya teman-teman akan tahu bahwa, oh kalau hari Minggu, saya itu harus ke gereja. Kalau saya tidak ke gereja hari Minggu, itu adalah sesuatu yang salah. Itu dosa. Teman-teman tahu dari mana? Karena ada di dalam 10 perintah Allah. Perintah Allah ke? Ada yang ingat perintah Allah ke? Kasih tunjuk jarinya. Perintah Allah ke? 1, 2, 3. Tidak boleh, kalau nggak ke gereja itu melanggar perintah Allah ke? Aku mau lihat berapa jarinya. Oke, Ko Julius 3. Yang lainnya 1, 10. Oke, jadi melanggar perintah Allah yang ketiga. Perintah Allah ketiga adalah kuduskanlah hari Tuhan. Itu sebabnya petunjuk atau guidance yang diberikan Tuhan melalui perintah ini, itu sebenarnya harusnya salah satu acuan bagi kita untuk memilih apa yang benar. Untuk itu teman-teman tahu, kalau saya udah nikah, saya itu harus setia. Saya nggak boleh cari-cari yang lain. Kenapa? Karena ada di 10 perintah Allah. Betul nggak? Perintah Allah ke 6. Tidak boleh berzina misalkan. Teman-teman tahu bahwa teman-teman itu tidak boleh mencuri. Kenapa? Karena ada di perintah Allah ke mencuri. Ke-7. Tidak boleh membunuh. Ke-5, hormatilah orang tua. Perintah Allah ke-4. Jadi nanti tolong dibaca lagi 10 perintah Allah ya. Supaya hafal. Nah, poin yang mau saya berikan adalah, jadi Tuhan itu memberikan petunjuk, guidance, melalui perintahnya, melalui hukumnya, supaya kita itu bisa tahu apa yang benar. Nah, jadi teman-teman harus paham bahwa hukum Tuhan, hukum Allah, perintah Tuhan yang kemudian ditegaskan oleh gereja itu diberikan supaya teman-teman itu punya kepastian untuk bisa membedakan which one is right and which one is wrong. Jadi, when you look around, when you look at something, you can for sure say, oh, this is good, this is evil. Kenapa? Karena dari petunjuk Tuhan, perintah Tuhan. Oh, membunuh itu salah, karena Tuhan mengatakan itu salah. Oh, berzina itu salah, karena Tuhan mengatakan itu salah. Jadi, teman-teman bisa menemukan kebenaran itu dari perintah Tuhan. Dapat? Kebenaran itu berasal dari perintah Tuhan. Nah, saya sudah singgung di pertemuan yang terakhir, tapi saya mau sedikit bahas lagi supaya teman-teman ingat. Masalahnya itu muncul ketika manusia, ketika kita itu kemudian tidak mampu melihat hukum Tuhan atau perintah Tuhan atau ajaran gereja sebagai sebuah kasih yang memerdekakan. Kalau teman-teman buka di Yohanes 8, 31, 32, Yohanes 8, 31, 32, di situ dikatakan gini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi seharusnya kebenaran Tuhan, perintah Tuhan, hukum Tuhan, itu harusnya adalah kebenaran yang harusnya memerdekakan. Tetapi sebaliknya, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, melihat hukum Tuhan, perintah Tuhan itu sebagai sesuatu yang membebani. Kita lihat perintah Tuhan itu sebagai kayak restriction. Ikut Tuhan itu terlalu banyak aturan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini dilarang, itu dilarang. Jadi kita melihat perintah Tuhan bukan sebagai sesuatu yang membebaskan kita, tetapi sesuatu yang malah mengekang kita. Maka hal pertama yang saya mau teman-teman ingat. Aku berharap ini akan jadi fondasi teman-teman. You must never forget this. Yang pertama, law equals love.
Hukum itu sama dengan kasih. Saya ulang, law equals love. Hukum itu sama dengan kasih. Nah, malam hari ini saya mau ajak teman-teman untuk mengubah perspektif. Kalau teman-teman adalah tipe orang yang selama ini melihat perintah Tuhan atau hukum Tuhan itu sebagai sebuah restriction, hanya sebagai sebuah larangan yang membebani hidup teman-teman, maka hari ini saya berharap teman-teman bisa merubah cara pandang teman-teman untuk melihat hukum Tuhan, perintah Tuhan itu sebagai atau dalam konteks kasih, ya. Dalam konteks kasih. Jadi hukum dan perintah Tuhan itu sebenarnya kalau aku boleh katakan, hukum atau perintah Tuhan itu adalah hukum atau perintah yang berasal dari hati seorang bapa yang baik. Perhatikan ini, bahwa Tuhan itu menyebut engkau sebagai anak, betul ya? Tuhan menyebutmu sebagai anak dan betul bahwa engkau menyebut dia sebagai bapa. Dan bapa yang baik ini itu kemudian menginginkan apa yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi Tuhan itu menginginkan yang terbaik buat engkau. Tuhan yang baik ini, Bapa yang baik ini ingin menjauhkan engkau dari apa yang ia tahu akan melukai hidupmu. Jadi hukum dan perintah Tuhan itu muncul dari hati seorang bapa. Dan esensi hati dari seorang bapa itu adalah hati yang mau melindungi. Jadi Tuhan melalui perintahnya itu ingin melindungi hidupmu. Ini hal pertama yang harus teman-teman paham. Saya kasih contoh. Just imagine that you are a father. Coba bayangkan kalau teman-teman itu seorang ayah, gitu ya. Terus teman-teman punya anak kecil, let's say 10 years old, 10 tahun. Suatu hari anakmu yang masih kecil ini itu ambil kunci motormu atau ambil kunci mobilmu dan dia bilang, "Pak, aku mau nyetir motor sendirian." Umur 10. Now my question is, what's your reaction if you are really a good father? Kira-kira kalau teman-teman adalah memang seorang ayah yang baik, apa yang akan teman-teman katakan? Sama anakmu yang umur 10 tahun dan dia mau nyetir motor sendiri. Pasti teman-teman akan bilang no. I think it will be crazy kalau ada seorang ayah yang biarkan anaknya umur 10 tahun nyetir motor sendiri di tengah jalan. Kenapa? Karena ayah yang baik akan tahu bahwa hal itu akan membahayakan anaknya. Paham ya? Jadi kelihatannya peraturan itu membatasi, kelihatannya melarang, kelihatannya nggak santuy, ya kan? Nggak asik. Tapi kalau engkau bisa melihat sedikit aja lebih dalam, engkau akan lihat bahwa sebenarnya perintah dan hukum yang seperti ini itu adalah perintah dan hukum yang sebenarnya lahir dari cinta, lahir dari kasih. Remember, law equals love. Oke? Jadi, saya berharap bahwa teman-teman mampu melihat hukum dan perintah Tuhan itu dengan kacamata yang sama dengan apa yang saya jelaskan. Jadi kita harus memandang perintah dan hukum Tuhan itu seperti apa ya? Seperti instruction manual. Teman-teman tahu instruction manual? Setiap kali teman-teman beli barang, teman-teman akan dapat yang namanya instruction manual. Betul ya? A small booklet. Biasanya satu paket sama barangnya. Di dalamnya, di dalam instruction manual, biasanya akan ditulis apa? Macam-macam, banyak hal. Deskripsi barangnya apa, betul nggak? Terus features yang disediain sama barangnya apa, dan lain sebagainya. Tetapi biasanya yang paling penting yang ada di dalam instruction manual, kalau teman-teman beli mesin cuci, coffee machine, beli cellphone, beli TV, adalah yang paling penting biasanya ada di instruction manual adalah do's and don'ts. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh teman-teman lakukan sama barang-barang yang teman-teman beli. Misalkan, saya beli cellphone, Samsung. Maka di kotak Samsung pasti ada instruction manual. Ada apa yang boleh saya lakukan, nggak boleh saya lakukan. Misalkan, jangan masukkan HP-mu di freezer misalkan. Atau masukkan di microwave misalkan. Karena akan meledak. Atau jangan bawa HP-mu berenang. Karena dia akan rusak gitu kan. Nah, kenapa ada instruction? Kenapa ada perintah? Karena yang buat HP ini, Samsung, the manufacturer, dia tahu betul, he knows well, kalau HP ini itu bakal rusak kalau teman-teman masukkan ke microwave atau masukkan ke dalam kolam. Paham ya? Jadi pembuat HP ini, the creator of this cell phone knows well bagaimana HP ini tuh bekerja. Nah, saya katakan kapan lalu bahwa teman-teman bisa jadi orang yang songong. Teman-teman dan saya bisa jadi orang, tahu songong nggak sih? Teman-teman dan saya bisa jadi orang yang sombong. Ya, teman-teman bisa bilang, Samsung, ini kan gua beli pakai uangku. Jadi ngapain kamu, siapa sih yang bikin Samsung nggak tahu. Pokoknya, Samsung, jangan beritahu tentang apa yang aku harus lakukan sama HP-ku. Karena yang beli aku, pakai uangku.
terus teman-teman masukkan ke microwave, atau teman-teman berenang. Apa yang terjadi? Of course, it's damage, bakal rusak. Ya, jadi teman-teman harus paham kenapa sebuah perintah itu dibuat. And the same thing happens with your God. Teman-teman harus paham bahwa Tuhan itu, He is your designer. Tuhan itu your creator. Dia itu penciptamu. Therefore, Tuhan itu tahu betul, He knows well, He knows best what works for you and what doesn't work for you. Tuhan tahu betul apa yang baik buat kamu dan apa yang tidak baik buat kamu. Karena Dia penciptamu, Dia tahu betul apa yang bekerja buat kamu dan apa yang tidak bekerja buat kamu. Dia tahu betul apa yang menyelamatkan kamu dan apa yang tidak menyelamatkan kamu. Dan untuk itu, Tuhan itu memberikan perintahnya, hukumnya. Supaya apa? Supaya teman-teman tahu kemana teman-teman harus melangkah. Kebenaran mana yang teman-teman harus hidupi. Yes, that's true that you are free to break God's law. Teman-teman bebas untuk melanggar perintah Tuhan. Tetapi teman-teman harus sadar, kalau teman-teman melanggar perintah Tuhan, teman-teman sendiri yang pada akhirnya akan terluka. Teman-teman sendiri yang nggak akan happy pada nantinya. Nah, saya mau teman-teman pegang ini baik-baik ketika kita bicara soal kebenaran. Jadi kebenaran itu selalu, perhatikan ini ya, ini penting. Jadi ini yang harus teman-teman tanamkan di dalam hati. Kebenaran itu harus selalu sesuai dengan hukum Tuhan. Harus selalu sesuai dengan perintah Tuhan. Kenapa? Karena Yesus bilang, akulah jalan, apa lanjutnya? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Tuhan itu adalah sumber kebenaran. Itu sebabnya tidak bisa tidak bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhan. Jadi segala sesuatu yang benar, apa yang benar itu harus selalu sesuai dengan perintah Tuhan. Selalu sesuai dengan hukum Tuhan. Contohnya, Gereja Katolik bilang bahwa pernikahan itu satu, tidak terbagi, monogami. Itu perintah. Betul ya? Teman-teman nggak bisa terus bilang bahwa, aku nggak suka kalau cuma satu. Aku maunya 3 atau 5 misalkan. Supaya kalau bosen sama yang satu bisa pindah sama yang lain. Itu namanya bukan kebenaran. Itu namanya apa? Tadi saya katakan di awal, itu namanya pembenaran. Kenapa? Karena apa yang teman-teman percaya itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak sesuai dengan ajaran gereja. Tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Maka itu bukan kebenaran. Itu namanya pembenaran. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana kebenaran dan mana yang bukan kebenaran. Dan kebenaran itu selalu sejalan, selaras dengan hukum dan perintah Tuhan. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya. Setelah teman-teman tahu bahwa apa yang benar itu adalah sesuatu, segala sesuatu yang sesuai dengan perintah Tuhan, hukum Tuhan. Kenapa? Karena hukum Tuhan itu selalu keluar dari cinta, selalu berasal dari kasih. Bukan untuk mengekang, tetapi untuk menyelamatkan teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau teman-teman udah tahu tentang kebenaran, pertanyaan kedua, goal kedua, bagaimana teman-teman bisa menyampaikan kebenaran dengan baik? Ada seorang santo namanya Saint Gregory of Nyssa. Dia hidup di abad keempat, jadi sekitar tahun 400, udah lama banget, 1600 tahun yang lalu. Dia katakan gini, kehidupan orang Kristiani itu bisa dibagi jadi 3 aspek. Ya, kehidupan orang Kristiani bisa dibagi jadi 3 aspek. Dia katakan mind, words, and deeds. Pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, dan dia lanjutkan bahwa semuanya itu, ketiga-tiganya, 3 aspek ini itu harus harmonius, dia bilang, harus senada. Artinya 3-tiganya itu harus diarahkan kepada kebenaran. Jadi pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita itu harus diarahkan kepada kebenaran. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan, it should be holistic. Oke? Jadi nggak bisa kalau teman-teman itu cuma baik di pikiran, tetapi mulutmu sama perilakumu itu jelek. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena 3-tiganya harus jalan harmonius. Kedua, nggak mungkin atau nggak bisa kalau misalkan engkau itu banyak orang yang manis cuma ditutur kata. Tetapi yang dia pikirkan dan dia lakukan berbeda dengan apa yang dia katakan. Itu juga nggak boleh. Paham ya? Dan yang ketiga, nggak bisa kalau cuma perilakumu yang baik, tetapi ternyata perkataanmu dan pikiranmu itu jelek, kotor. Itu nggak bisa.
Maka sudah jadi kewajiban kita sebagai orang Kristen untuk mengarahkan ketiga aspek ini, seluruh aspek kehidupan kita kepada kebenaran, yaitu Tuhan sendiri. Nah, itu sebabnya kalau teman-teman perhatikan, setiap kali teman-teman ikut misa, ya, kalau teman-teman ikut misa, perayaan Ekaristi itu selalu dimulai dengan doa tobat. Betul ya? Selalu dimulai dengan pernyataan tobat. Dan di pernyataan tobat, teman-teman akan katakan, apa? Teman-teman katakan apa? Aku lupa. Saya mengaku, I confess, ya kan? Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Kita akan bahas yang terakhir nanti di belakang-belakang kelalaian. Let's deal with the first three first. Ya, pikiran, perkataan, perbuatan. Jadi seluruh aspek kehidupan kita ini, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu harus selaras dengan perintah Tuhan. Harus berjalan di dalam kebenaran. Nah, poin hari ini, saya mau garis bawahi dulu. Kita akan bicara lebih banyak tentang aspek kedua, perkataan. So, we will zoom in on the second aspect, okay? Perkataan. Tapi bukan berarti perbuatan nggak penting, pikiran nggak penting. Sekali lagi penting. Tetapi kita hari ini akan fokus sama the way we speak, ya, bagaimana kita berkata-kata. Nah, sayangnya tapi teman-teman ya, sayangnya kita harus akui, we have to be honest that it is not easy to speak the truth. Kita harus akui bahwa tidak mudah bagi kita zaman sekarang, orang Kristen, anak muda apalagi, untuk bisa berani berkata apa yang benar. Let me give you a little story. Satu contoh singkat. Nggak singkat sih, agak panjang. Jadi aku punya teman, ya, she is a convert. Jadi sebelumnya dia non-Catholic. Sampai suatu hari aku ingat bahwa tahun 2014, dia memutuskan untuk dibaptis. Ya, setahun sebelum aku masuk seminari. Jadi dia memutuskan untuk belajar iman Katolik dan dia dibaptis tahun 2014. Dan yang luar biasa adalah kemudian dia berubah menjadi orang Katolik yang sangat, sangat militan. Orang Katolik yang benar-benar memegang teguh apa yang dia imani. Jadi dia itu bukan convert yang abal-abal, bukan yang kaleng-kaleng. Jadi benar-benar dia pelajarin iman Katolik seperti ini dia ikutin. Luar biasa. Misa pagi, misa harian, pelayanan, baca kitab suci. Semua hukum gereja dia berusaha untuk ikutin. Nah, sampai beberapa tahun yang lalu, dia pindah ke Perancis. Kalau nggak salah ke Perancis. Karena dia mau ambil kursus designer. Fashion designer. Dan dia tinggal di sana cukup lama. Beberapa tahun. Dan kemudian dia cerita satu buah kisah yang terjadi dalam hidupnya di Perancis yang mengubah dia secara drastis. Ya, apa yang terjadi? Suatu hari dia lagi bareng sama teman-temannya yang lain. Di park, kayak di taman gitu. Dia lagi sama teman-temannya yang lain. Dan mereka lagi asik ngobrol. Mereka ngobrol tentang banyak hal. Sampai mereka sampai pada satu topik yang sensitif. Mereka sampai pada satu topik yang menurutku sangat sensitif. Dan teman-teman tahu bahwa mereka yang tinggal di Prancis, Western culture, mereka itu punya budaya yang liberal, betul ya? Sangat beda dengan kita orang Indonesia, orang Filipina. Maybe, ya. Western culture itu sangat liberal. Jadi satu hari mereka sampai pada satu topik pertanyaan gini, what do you think about gay marriage? Apa yang teman-teman, betul teman-teman gimana sih tentang pernikahan sesama jenis? Pertanyaan yang sensitif, ya kan? Untuk dibahas sebenarnya. Kemudian temanku katakan seperti ini. Jadi mereka ngobrol-ngobrol sampai tiba giliran temanku untuk menyatakan apa yang kira-kira dia pikir benar, gitu kan? Dan dia katakan gini, you know I'm a Catholic, dia bilang, and I have this belief. Dan aku percaya, dia katakan, apa yang diajarkan oleh imanku. Bahwa gay marriage itu tidak seharusnya, dia katakan. So, I'm against it. Aku nggak setuju, dia bilang gitu. Dia bilang dia nggak setuju. Karena aku percaya apa yang diajarkan oleh gereja. Kemudian teman-teman tahu apa yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa, kata temanku. Seketika itu juga, ketika dia bilang, I'm against it, aku nggak setuju, tiba-tiba dia langsung didatengin sama segerombolan teman-temannya ini, dan kemudian segerombolan teman-temannya ini mencecar, tahu nggak mencecar? Kayak melemparkan begitu banyak pertanyaan kepada dia. Dia katakan, kamu Katolik ya?
Tapi kan kita udah hidup di tahun 2020. Dan di tahun kayak gini kamu masih percaya bahwa pernikahan itu harus pria dan wanita? Kenapa sih orang Katolik itu selalu kayak gitu? Yang lain bilang, orang Katolik itu kenapa sih selalu judgmental? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kenapa sih orang Katolik itu selalu kayaknya intoleran? Kenapa sih orang Katolik itu pandangan gereja itu terasa old fashioned? Kenapa sih gerejamu itu seperti ini? Kenapa sih kamu itu jadi orang yang judgmental banget? Kan kamu nggak berhak untuk menentukan bahwa ini benar atau salah. Dan lain sebagainya. Teman-teman dapat maksudku. Dan kemudian temanku katakan, oh my gosh, this is too hard. Rasanya begitu berat untuk bisa mempertahankan apa yang dia anggap benar. Oke ya. Rasanya begitu berat untuk mengatakan dan menyatakan apa yang dia anggap benar. Dan itu mengubah dia secara drastis. Kenapa? Karena teman-temannya mulai hindarin dia, teman-temannya mulai jauhin dia, teman-temannya mikir bahwa dia ini kayak bigoted, kayak orang-orang yang nggak bisa menerima perbedaan dan lain sebagainya. Jadi dia dihindarin. Tetapi pada kenyataannya, siapa sih yang mau dihindarin? Kan nggak ada orang yang mau dijauhin, betul nggak? So, she wants to fit in. Dia mau bisa berbaur lagi sama mereka. Jadi, apa yang terjadi adalah ketika mereka mulai ngobrol lagi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, tentang menurutmu aborsi boleh nggak? Menurutmu free sex wajar nggak? Menurutmu gay marriage boleh nggak? Ketika mereka sampai pada persoalan-persoalan yang sensitif, karena temanku ini mau fit in, dia nggak mau dihindarin lagi, dia nggak mau dicap sebagai orang yang judgmental, akhirnya dia mulai memodifikasi jawabannya. Apa yang dia ucapkan, dia modifikasi. Kalau dulu, dia memegang teguh iman Katoliknya dengan mengatakan bahwa aborsi itu salah. Free sex itu salah. Tapi karena dia nggak mau dihindarin di dunia yang di culture yang sekarang menganggap itu semua biasa, akhirnya dia mengubah dan dia memodifikasi jawabannya. Apa yang dia ucapkan? Kalau ditanya, menurutmu aborsi gimana? Dia akan jawab, ya menurutku itu salah. Tapi, dia tambahkan satu modifikasi di sana. Tapi, kalau menurutmu benar, ya nggak apa-apa. So, it's wrong for me, tapi kalau kamu mau ngelakuin, ya nggak apa-apa. Artinya apa? Kalau dulu dia memegang teguh apa yang dia imani bahwa itu salah, sekarang kebenaran jadi kayak relatif. Nggak ada benar, nggak ada salah. Jadi ya kalau kamu mau, kamu merasa aborsi oke, ya terserah. Kalau kamu merasa free sex oke, ya nggak apa-apa. Kalau kamu merasa punya istri lebih dari satu, nggak apa-apa, ya terserah kamu. Jadi dia mulai berkompromi tentang apa yang benar. Oke? Dia mulai berkompromi tentang apa yang benar. Dan ketika seseorang mulai berkompromi tentang kebenaran, maka pelan-pelan dia akan mulai membenarkan apa yang salah. Yang dulunya dia katakan bahwa aborsi itu salah, sekarang dia katakan bahwa ya salah sih, cuman tapi kalau kamu mau ya nggak apa-apa kok, terserah. Itu kan tiap orang. Jadi dia mulai terbiasa membuat apa yang salah itu menjadi benar. Teman-teman paham maksudku? Nah, and guess what happened to my friend now? What happened to my friend now? She's no longer practicing her Catholic faith. Dia udah nggak lagi ke gereja. Kenapa? Karena sejak dia berpikir bahwa kebenaran itu tidak mutlak, kebenaran itu tergantung setiap orang. Sekarang dia bilang, ya ngapain aku ngikutin ajaran gereja ke gereja setiap hari Minggu? Toh aku bisa doa di rumah dan aku merasa doa di rumah fine kok. Jadi dia mulai merasa bahwa kebenaran itu tergantung dari kita. Kita yang menentukan apa yang benar, bukan lagi tergantung perintah Tuhan. Sekarang tergantung kesukaan saya. Kalau saya merasa bahwa ke gereja nggak perlu, ya udah fine, nggak perlu ke gereja. Kalau saya merasa bahwa aborsi fine, ya saya akan katakan aborsi fine. Jadi dia mulai tidak lagi memegang apa yang benar. She's no longer practicing her Catholic faith. Jadi teman-teman bisa lihat bahayanya ketika seseorang mulai berkompromi dengan apa yang benar. Oke? Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman pernah mengalami hal yang serupa. Tetapi setidaknya saya percaya bahwa ada satu poin di dalam kehidupan kita akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami temanku. Dan ketika teman-teman berada di situasi di mana teman-teman diharapkan bisa memberitakan kebenaran iman, tetapi karena ada tekanan yang begitu besar dari luar, karena teman-teman takut dianggap intoleran, karena teman-teman takut dianggap sebagai orang yang judgmental, teman-teman akhirnya jadi orang yang berkompromi. Mulai membenarkan apa yang salah. Teman-teman menyimpang dari apa yang seharusnya benar. Dari ajaran iman yang teman-teman terima sebagai orang Katolik. Nah, ketika kita dihadapkan dengan dunia, ada ketakutan besar untuk memegang teguh iman akan kebenaran.
dan ketakutan untuk menyampaikan apa yang benar. Jangankan untuk melakukan, bahkan untuk mengatakan apa yang benar, seringkali kita itu takut. Karena kita takut dicap oleh orang. Zaman kayak gini kok masih percaya kayak gituan. Zaman kayak gini kok kamu bisa bilangnya itu loh, free sex itu hal yang nggak normal. Kok bisa bilang free sex itu dosa? Zaman kayak gini, bayangkan. Kita takut dicap, entah itu judgmental, intoleran, kita narrow-minded, and everything. Kita takut. And what happens next? We do not speak the truth anymore. Kita nggak lagi berani untuk menyampaikan apa yang benar. Tapi teman-teman harus ingat satu hal. Ini teman-teman harus ingat betul bahwa kasih itu selalu menjunjung tinggi apa yang benar. Catat ini baik-baik. Love always speaks the truth no matter what the cost will be. Kasih yang sejati itu selalu memberitakan kebenaran, tidak peduli harga apa yang teman-teman harus bayar. Sekali lagi saya ulangin. Kasih yang sejati akan berani mengatakan apa yang benar, tidak peduli harga apa yang teman-teman harus bayar. Tapi sebelum saya mulai, sebelum saya lanjut, aku ada satu pertanyaan. Pertanyaannya simple, jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah leave meeting. Pertanyaannya, menurut teman-teman, kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik, boleh nggak kita menghakimi? Simpel kan pertanyaannya? Boleh nggak kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik menghakimi? Jadi jawabannya tinggal boleh atau tidak gitu kan? Isi. Saya mau tanya Ko Julius coba. Boleh nggak menghakimi? Nggak boleh. Oke, thank you. Let's ask Aurelia. Nggak ada ya. Akui. Boleh nggak menghakimi Akui? Nggak boleh. Oke, Aurelia nggak boleh. Akui? Nggak boleh, brother. Nggak boleh menghakimi. Good. Desi. Nggak boleh. Oke, nggak boleh. Oke, jadi aku udah tanya 4 orang dan keempat-empatnya bilang tidak boleh menghakimi. Jadi ini aku anggap sebagai sebuah populasi. Jadi kalau statistik aku ambil sampelnya, 4 orang ini mewakili semua. Jadi nggak boleh menghakimi. Tapi pertanyaanku, kalau memang kita itu tidak boleh menghakimi, kenapa di kitab suci Perjanjian Lama itu ada kitab hakim-hakim? Tahu nggak kitab hakim-hakim? Kitab hakim-hakim itu berisi tentang bagaimana Allah memilih hakim untuk menghakimi orang Israel. Tapi kalau pertanyaannya tidak boleh menghakimi, kenapa ada the book of Judges? Kenapa ada buku kitab hakim-hakim? Yang tugasnya adalah hakim-hakim itu untuk menghakimi perbuatan orang Israel. Aneh kan? Kalau kita nggak boleh menghakimi, kenapa ada kitab hakim-hakim? Gitu kan? Nah, sering kali orang berpikir bahwa kita itu tidak boleh menghakimi. Mereka lihatnya dari Matius 7:15. Kita akan baca ya. Jadi siapin Matius 7:15. Tetapi sayangnya, ayat ini itu seringkali diambil keluar dari konteks. Ayat ini itu seringkali dimengerti keluar dari konteksnya. Maka ketika orang Kristen ditanya, kita boleh nggak menghakimi? Nggak boleh. Karena ayat ini, coba baca Cik Sherry kali ya. Matius 7:1-5. Matius 7:1-5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Injil Kristus. Oke, jadi Matius 7 ayat 1 katakan gini, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dan seringkali ayat ini itu diambil begitu saja sehingga ketika ditanya boleh nggak kita menghakimi? Kita akan jawab kita tidak boleh menghakimi. Tetapi ayat ini tuh sering diambil keluar dari konteks. Kenapa? Karena ayat ini tuh suka dipakai sebagai pembelaan orang-orang yang hidup di luar kebenaran.
Jadi kalau misalkan aku ini sukanya nggak setia di dalam pernikahan, misalkan aku menikah, aku nggak setia dalam pernikahan, terus kemudian Akui bilang ke aku, kamu tahu nggak, orang itu harus setia loh dalam pernikahan. Pernikahan itu nggak boleh ke sana kemari. Jadi harus setia sama satu. Aku akan bilang gini sama Akui. Akui, kamu itu kan Katolik. Masa kamu nggak baca ayatmu sendiri? Itu lo lihat Matius 7:1. Katakan bahwa janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi kamu jangan hakimin aku dong. Ngerti nggak? Jadi ayat ini itu sering diambil keluar dari konteks untuk dijadikan pembenaran supaya ada orang yang hidup tidak di dalam kebenaran itu untuk tidak dihakimi. Jadi budaya kita itu percaya dengan yang namanya judgment free zone. Oke, zona bebas penghakiman. Jadi pokoknya jangan hakimilah, karena Tuhanmu sendiri yang bilang jangan menghakimi. Jadi you do what you do, mind your business. What is right for you is good for you. What is right for me is good for me. Jadi who are you to judge me? Jadi siapa sih kamu kok kamu boleh menghakimi my value, my standard, my decisions? You know, you don't have right to judge me. Judgment free zone. Dan ini adalah budaya yang seringkali kita dengar di dalam kehidupan kita. We should not judge people. Saya mau katakan bahwa itu ada benarnya, tetapi nggak mutlak benar. Dalam artian seperti yang kita pahami. Kenapa? Saya kasih teman-teman contoh. Ada banyak santo-santa, orang-orang kudus yang bicara tentang jangan menghakimi. Banyak. Teman-teman kalau googling, cari aja don't judge saints quote. Pasti banyak keluar. Salah satu yang keluar adalah ucapan Mother Teresa. Santa Teresa, Bunda Teresa. Dia katakan gini, if you judge people, you have no time to love them. Kalau teman-teman menghakimi seseorang, teman-teman tidak punya waktu untuk mencintai mereka. Betul nggak? Betul. That's true. No objection at all. Tetapi pada saat yang sama, Mother Teresa pernah bilang kayak gini. Bahasa Inggrisnya dia bilang gini, I feel the greatest destroyer of peace today is abortion. Jadi dia katakan bahwa aku merasa bahwa penghancur, apa sih? Greatest destroyer itu apa ya? Penghancur terbesar dari kedamaian di dunia ini adalah aborsi, dia katakan. Kenapa? Karena kalau ibu saja boleh membunuh anaknya, bagaimana kita mengatakan kepada orang lain, kamu tidak boleh saling membunuh. Dia katakan seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat, yang A, dia bilang jangan menghakimi. Tetapi di poin yang B, Mother Teresa melakukan penghakiman loh. Dia katakan bahwa aborsi itu greatest destroyer of peace. Jadi Mother Teresa itu sedang menghakimi aborsi sebagai perbuatan yang evil, sebagai perbuatan yang jahat. Jadi teman-teman bisa lihat, pada saat yang sama dia bilang jangan menghakimi, tetapi di saat yang lain dia katakan dia menghakimi perbuatan aborsi. Jadi pertanyaannya, boleh nggak kita menghakimi? Jawabannya, depends. Jawabannya tergantung. Jadi kalau ditanya, boleh nggak orang Kristen menghakimi? Mikir dulu. Tergantung. Tergantung dari apa? Satu, tergantung dari apa yang kamu hakimi. Ya, tak ulang ya. Aku ulang. Menghakimi boleh nggak? Tergantung. Tergantung dari apa? Satu, tergantung dari apa yang kamu hakimi. Dan dua, bagaimana kamu menghakimi. Oke? Oke. Apa yang akan aku sampaikan ini bakal jadi poin yang penting untuk dipahami. So, give me your best attention. Give me, for the next 5-10 minutes, give me your best intellectual capacity. Kemampuan intelektual yang terbaik. Soal menghakimi. Apa yang teman-teman hakimi? Teman-teman harus bisa membedakan antara judging someone's action and judging someone's soul. Menghakimi perbuatan seseorang dengan menghakimi jiwa atau hati seseorang. Itu teman-teman harus mampu bedakan. Oke? Teman-teman itu boleh, bahkan harus menghakimi perbuatan seseorang. Tetapi teman-teman tidak punya hak untuk menghakimi hati atau jiwa seseorang. Kita coba bahas sedikit demi sedikit. Yang pertama, judging someone's action. Teman-teman harus paham bahwa making judgment is something normal to human being. Jadi manusia itu memang diberikan satu kapasitas, kemampuan intelektual untuk menghakimi. Dalam artian untuk bisa melihat sesuatu, kemudian menentukan, ini baik apa buruk ya? Oh, ini tuh buruk. Oh, ini tuh baik. Jadi manusia itu diberikan kemampuan untuk melakukan judgment, untuk melakukan evaluasi, penghakiman. Oh, ini baik, ini tidak baik. Binatang nggak bisa melakukan itu. Makanya teman-teman nggak akan bisa, teman-teman nggak akan pernah temukan anjing atau kucing
Kalau misalkan mereka lagi melakukan reproduksi di tengah jalan, ya antara kucing betina, kucing jantan reproduksi, terus ada kucing yang gini. Menurutku perbuatanmu itu nggak baik, immoral. Masa kamu melakukan hubungan reproduksi di tengah jalan? Itu nggak mungkin terjadi. Tetapi kalau itu terjadi sama manusia, teman-teman akan bisa katakan itu salah. Kenapa? Karena teman-teman punya intellectual capacity untuk melakukan judgment, apa yang baik dan apa yang buruk. So making judgment is something normal to human being. Jadi jangan bilang bahwa kita nggak boleh menghakimi. Kalau kita nggak boleh menghakimi, kita jadi kayak binatang. Maka pertanyaannya apa yang kamu hakimi? Kalau kamu menghakimi perbuatan seseorang, itu boleh. Karena teman-teman memang harus mempertimbangkan apakah itu baik atau buruk. Paham ya? Contoh lagi. Contohnya apa ya? Misalkan, aku punya teman di sini namanya Wilson. Sama Akiko. Suami istri. Dia punya anak lucu banget, Candice. Aku nggak tahu umur berapa, kayaknya 1 tahunan sekian. Lucu banget, Candice. Anggaplah suatu hari Candice ini tumbuh jadi gadis yang cantik umur 15-17 tahun. Satu hari Candice ini berteman dengan seonggok kan daging ya, segerombol pria misalkan. Jadi Candice ini berteman dengan segerombolan pria yang Wilson sama Akiko itu tahu betul bahwa mereka ini bukan anak baik-baik. Mereka suka bolos, nyata ini ya, suka bolos, suka dugem, suka pakai drugs misalkan dan lain sebagainya. Boleh nggak pertanyaanku, sebagai ayah dan ibu, sebagai parents, kemudian Wilson dan Akiko katakan gini, kamu jangan banyak berteman sama mereka karena nanti kamu terpengaruh perbuatan mereka yang buruk. Karena mereka itu perbuatannya buruk, mereka suka bolos, mereka pakai drugs, mereka suka minum-minum, dan lain sebagainya. Boleh nggak mereka ingatkan anaknya untuk menjauhi itu? Boleh. Justru malah aneh kalau misalkan Akiko dan Wilson itu lihat anaknya seperti itu, terus dia bilang gini, jangan tegur anakku, ntar aku dibilang judgmental. Ntar aku dibilang intoleran sama anakku. Normal nggak? Itu nggak normal. Maka judgment, making judgment, untuk mempertimbangkan ini baik atau buruk, itu sesuatu yang normal. Dan itu harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Teman-teman harus punya kemampuan yang ekstra, ini levelnya yang harus tinggi untuk bisa membedakan bahwa ini benar apa enggak. Aborsi benar apa enggak. Free sex benar apa enggak? Kontrasepsi benar apa enggak? Itu teman-teman harus punya kemampuan untuk melakukan itu. Judgment. Nah, yang tidak boleh adalah menghakimi someone's soul. Jiwa seseorang. Oke? Itu nggak boleh. Jadi teman-teman nggak bisa bilang gini, dasar dia itu kan ini, apa namanya? Suka selingkuh, pasti masuk neraka. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena teman-teman bukan menghakimi perbuatannya, tapi teman-teman menghakimi jiwanya. Dan teman-teman harus tahu bahwa hati seseorang, jiwa seseorang, itu menjadi tanggung jawab dia dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menjadi hakim atas jiwa seseorang. Teman-teman paham? Oh dasar, nggak mungkin orang kayak gitu bisa bertobat. Itu nggak boleh. Itu bukan hak teman-teman untuk mengatakan seperti itu. Oh itu udah dosa dari orok sejak lahir juga kayak gitu, udah nggak mungkin bisa bertobat. Gitu. Itu nggak boleh, karena teman-teman menghakimi jiwa seseorang. Teman-teman menghakimi hati seseorang. Saya katakan kemarin waktu Teachable Heart, sesi Teachable Heart, hati seseorang itu sifatnya private. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Jadi teman-teman nggak boleh masuk-masuk ke sana. Itu sebabnya ketika Paus Fransiskus ditanya, sekalipun gereja katakan bahwa gay marriage itu salah, tetapi ketika Paus Fransiskus ditanya, apa pendapatmu tentang orang-orang yang homoseksual? Dia katakan apa? Who am I to judge? And rightly so, kita nggak boleh ngejudge mereka. Oh, mereka itu homoseksual, pasti masuk neraka. Who am I to judge? Teman-teman paham? Bahkan gereja katakan bahwa kita menganggap mereka sebagai mau dia itu prostitut, mau dia itu homoseksual, mau dia pernah aborsi, mau dia pernah selingkuh, mau dia pernah melakukan dosa seberat apapun, gereja selalu mengatakan bahwa rahmat Tuhan itu selalu terbuka buat mereka. Gereja nggak pernah merampok namanya keselamatan dari seseorang. Gereja nggak pernah bilang, oh Tommy kamu dosamu terlalu besar, kamu nggak bisa diampuni. Sudah, kamu pasti masuk neraka. Gereja nggak pernah bilang itu. Artinya, teman-teman harus bisa membedakan antara judging someone's action, perbuatan, dan judging someone's soul. Itu sebabnya teman-teman pasti pernah dengar phrase ini. Love the sinners, hate the sins. Ya, pernah ya? Cintai pendosa, tetapi benci dosanya. Love the person, but hate the particular act, evil act that he has committed. Oke? Cintai orangnya, cintai jiwanya, cintai pribadinya, tetapi engkau harus membenci dosanya. Nah,
Ada satu santo yang belum jadi santo, orang kudus sedang proses mau jadi santo, namanya Fulton Sheen. I love Fulton Sheen so much. Dia pernah bilang gini, bahasa Inggris dulu. Dia bilang gini, Christian love bears evil, but it does not tolerate it. Jadi, kasih Kristiani, kasih orang-orang Kristen, itu menanggung apa yang jahat. Bears evil, but it doesn't tolerate it. Tapi kita tidak mentoleransi dosa. Paham ya? It does penance for the sins of others, but it is not broad-minded about sin. Jadi kasih Kristen itu melakukan bahkan silih untuk dosa orang lain. Makanya kalau teman-teman melakukan puasa, misalkan berdoa untuk orang supaya dia bertobat, teman-teman melakukan silih atas dosa orang lain. Tetapi kasih iman Kristiani itu tidak pernah menganggap dosa biasa-biasa. Dosa ya dosa. Paham ya? So hate the sins, hate the sinners, hate the sinners? Hate the sins but love the sinners. Oke? Paham ya? Nah, Fulton Sheen tambahkan, dia bilang gini, ini penting banget, teman-teman harus dapat ini. Dia katakan gini, ini adalah pusakanya Fulton Sheen yang aku suka. Dia bilang, real love involves real hatred. Jadi kasih yang sejati itu selalu termasuk di dalamnya ada kebencian yang nyata. Kenapa? Teman-teman, ketika teman-teman mengasihi seseorang, teman-teman akan membenci perbuatan buruk yang dia lakukan yang teman-teman tahu akan menghancurkan dia. Teman-teman paham? Teman-teman paham? Jadi, di dalam cinta itu selalu ada kebencian. Benci apanya? Benci perbuatan jahat, dosa yang seringkali orang-orang yang teman-teman cintai itu lakukan. Kalau teman-teman mencintai seseorang, perhatikan ini, ada dua kebohongan besar yang seringkali dunia itu paksakan sama kita. Ada dua kebohongan besar. Pertama, kalau kamu nggak setuju sama seseorang, kalau kamu nggak setuju sama gaya hidup seseorang, dunia sering katakan bahwa kamu pasti benci dia. If you disagree with someone, you must hate him. Kebohongan yang kedua dikatakan, kalau kamu mencintai seseorang, artinya kamu harus menerima mentah-mentah apapun yang dia lakukan. Termasuk perbuatan buruk yang dia lakukan. Jadi ini dua kebohongan, dua-duanya nonsense. Kenapa? Kalau teman-teman nggak setuju sama seseorang, nggak setuju sama perbuatan seseorang, itu nggak berarti teman-teman benci dia. Paham nggak? Nggak serta-merta kalau aku bilang bahwa aku nggak setuju nih kalau misalkan kamu nggak ke gereja hari Minggu. Itu nggak berarti terus aku benci Akui. Tetapi dunia itu sering bilang, kalau kamu nggak setuju sama aku, ya kamu benci sama aku. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Ya. Terus yang kedua, banyak orang berpikir, kalau aku mencintai seseorang, artinya aku harus terima dia mentah-mentah, termasuk dosa yang dia lakukan. Itu juga salah. Karena kalau teman-teman mencintai seseorang, teman-teman mau menyelamatkan dia. Kasih itu menyelamatkan. Dan kalau teman-teman tidak melakukan apa-apa atas dosa yang dia lakukan, berarti teman-teman tidak mencintai dia. Teman-teman paham maksudku? Jadi, pegang ini baik-baik di dalam kehidupanmu, sehingga ketika dunia, budaya kita, culture kita itu mengombang-ambingkan kamu itu nggak tersesat. Saya paling suka jelaskan ini dengan kisah tentang wanita yang berzina. Wanita yang berzina. Teman-teman ingat ya, ada di Yohanes 8:1-11, tapi kita nggak akan baca semua, karena saya yakin teman-teman familiar dan untuk simpan waktu. Jadi satu hari orang Farisi dan ahli Taurat sedang membawa wanita yang berzina di hadapan Tuhan Yesus. Dia katakan sama Yesus gini, kamu lihat wanita ini berzina. Dan menurut hukum, orang yang berzina pada zaman itu adalah dosa berat dan dia wajib mati. Hukumannya rajam untuk wanita yang berzina. Terus kemudian Yesus bilang apa? Kenapa orang Farisi mau bunuh wanita berzina? Karena pada waktu itu, mereka menghakimi jiwa wanita ini. Dia bilang bahwa kalau dia sudah berzina, tidak ada pengampunan, sudah nggak mungkin bisa diampuni, makanya sudah pasti layak mati. Masuk neraka lah sudah. Dan itu yang ditolak oleh Yesus. Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak punya dosa, lemparkan dulu batunya. Jadi orang yang pertama lempar batu. Yesus mau bilang bahwa kamu tidak berhak menghakimi jiwa seseorang. Mau dia seberdosa apapun, Tuhan bisa mengampuni. Paham ya? Nah, tetapi yang paling aku suka adalah alinea atau kalimat terakhir di ayat 11 kayaknya. Dia bilang gini, Yesus lihat wanita ini, terus dia bilang, hai perempuan, di mana mereka? Terus kemudian Yesus bilang, bukankah tidak ada satupun orang yang menghukum engkau? Tuhan Yesus bilang, dan wanita itu bilang gini, oh iya Tuhan, tidak ada yang menghukum aku.
Kemudian Tuhan bilang, begitu pula dengan aku tidak menghukum engkau, kata Tuhan Yesus. Aku tidak menghukum engkau. Tetapi Tuhan Yesus nggak berhenti di sana loh. Tuhan Yesus tidak hanya berkata, aku tidak menghukum engkau. Apa lanjutannya di sana? Yesus katakan bahwa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Di satu sisi Tuhan ingin menunjukkan belas kasihan bahwa Tuhan Yesus mengampuni jiwanya. Tetapi di satu sisi, Yesus melakukan penghakiman apa? Bahwa perbuatan berzina itu salah, itu berdosa, dan itu tidak boleh kau ulangi lagi. Jadi Yesus mengampuni, tetapi Yesus tidak mengatakan bahwa oke, kamu boleh buat dosa lagi, nggak apa-apa. No. Paham ya? Jadi teman-teman harus paham bahwa Yesus sedang menghakimi perbuatan wanita ini, bahwa berzina adalah sesuatu yang kejam di mata Tuhan, tidak boleh kau lakukan, dan harus kau hindari. Jangan kau lakukan lagi. Jadi teman-teman, aku harap teman-teman dapat ini tentang menghakimi. Jadi perhatikan ini, sebagai orang Katolik, teman-teman harus jadi orang Katolik yang, kalau aku boleh bilang itu punya dua sisi. Teman-teman jadi orang Katolik yang solid at the core. Jadi teman-teman itu keras, teman-teman itu punya prinsip, punya pendirian di dalam. Teman-teman tahu apa yang benar, teman-teman tahu apa yang salah. Ketika orang tanya, ini benar apa salah? Teman-teman bisa benar-benar tahu, oh ini benar, ini salah. Tetapi di saat yang sama, teman-teman sebagai orang Kristen itu harus punya, harus lembut di luar. Artinya ketika teman-teman menyampaikan prinsipmu, engkau harus menyampaikannya dengan kasih. Engkau harus menyampaikannya dengan kemurahan hati. Jadi jangan jadi orang yang cuman keras, taunya ini salah, kamu masuk neraka, kamu nggak layak bertobat, kamu nggak mungkin bisa bertobat. No. Tetapi bukan juga jadi orang yang lembut, terlalu lembut sampai akhirnya engkau berkompromi tentang apa yang benar. Engkau harus jadi orang Kristen yang bisa punya dua-dua. Engkau bisa punya dengan intellectual capacity, membedakan benar dan salah, tapi di saat yang sama engkau mampu menyatakan itu dengan baik. Nah, maka itu sebabnya ini akan kita jalan cepat aja, mau selesai juga. Jadi, ketika kita bicara tentang berkata apa yang benar, mengatakan kebenaran, maka kita tidak bisa dipisahkan dari yang namanya konsep teguran. Kita akan bicara tentang teguran, oke? Teguran. Nah, kalau teman-teman bayangkan teguran, kata-kata teguran, artinya teman-teman harus bisa menempatkan diri teman-teman di dua sisi. Sebagai orang yang menegur dan sebagai orang yang ditegur. Betul ya? Sebagai orang yang menegur dan sebagai orang yang ditegur. Teman-teman harus paham, sebagai anak-anak Tuhan, problem kita di zaman sekarang adalah kita itu takut untuk menegur. Kita itu takut untuk menegur. Kenapa? Karena kita itu takut dibilang, oh kamu tuh takut dibilang sok suci, takut dibilang judgmental, takut dibilang kepo, takut dibilang ngurusin urusan orang, dan lain sebagainya. Sehingga kita itu lebih memilih untuk diam. Dalam bahasa Inggris itu ada satu phrase, silence is golden. Betul nggak? Atau silence is gold. Silence is golden nanti. Artinya apa? Diam itu baik, emas. Diam itu emas. Tapi saya mau katakan bahwa, ini, perhatikan ini. Selalu diam, itu nggak selalu baik dan benar. Diam di konteks yang benar akan jadi baik, tetapi diam di konteks yang tidak benar akan jadi buruk. Kenapa? Karena kasih itu tidak pernah mendiamkan. True love always confronts. Ya, jadi kasih yang sejati itu berani menghadapi resiko, berani confront. Apa ya confront? Berani berhadapan dengan orang lain. Jadi resiko dicap judgmental, resiko dijauhi, resiko dibenci, resiko ditolak. Percaya nggak bahwa diam itu bisa jadi dosa? Diam itu bisa jadi dosa. Itu sebabnya dalam pengakuan dosa saya katakan tadi ada dosa kelalaian. Dalam bahasa Inggris dikatakan the sin of omission. Ya, dosa kelalaian. Artinya apa? Dosa kelalaian itu artinya ketika teman-teman melihat sesuatu yang salah, sesuatu yang evil, teman-teman tahu itu salah, teman-teman punya kesempatan dan kapasitas untuk memperbaiki, tetapi teman-teman memilih untuk tidak melakukannya. That's the sin of omission, dosa kelalaian. Teman-teman lihat yang salah, teman-teman punya kemampuan, punya waktu, punya kapasitas, punya kesempatan untuk memperbaiki, tapi teman-teman memilih untuk tidak melakukan. Itu the sin of omission, dosa kelalaian. Coba buka Yakobus 4:17. Yakobus 4:17. Dikatakan gini, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi perhatikan ini, kalau teman-teman punya
teman dekat lah, ya. Kalau engkau misalkan hidup punya teman dekat, punya adik, saudara, yang engkau tahu bahwa mereka itu sering kali berjalan jauh dari kebenaran. Let's say suka sleeping around one guy after the other, gitu kan. Pindah sana, pindah sini. Engkau orang yang kamu kenal cari kebahagiaan di tempat-tempat yang salah. Dan engkau melihat itu, maka tugasmu sebagai orang Kristen adalah untuk menegur. Karena kasih itu selalu menegur. Dan ingat bahwa teguran itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Maka benar dikatakan bahwa the opposite of love is not hatred, but indifference. Jadi lawan dari kasih itu bukan kebencian, tapi apa? Sikap acuh, sikap tidak peduli. Karena dengan tidak peduli, engkau menghancurkan seseorang. Nah, tadi gimana kalau misalkan aku negur orang, dia nggak mau temenan lagi sama aku. Aku dicap ini, dicap itu, hubungan nggak baik. Katekismus 2480, dia katakan gini. Katekismus 2480. Kata-katanya bagus banget, aku suka. Dia katakan gini. Keinginan untuk memberi pelayanan atau persahabatan tidak membenarkan lidah bercabang. Sekali lagi aku ulangi. Dikatakan gini dalam katekismus, gereja bilang gini. Keinginan untuk memberi pelayanan atau persahabatan itu tidak membenarkan engkau untuk memiliki lidah bercabang. Jadi jangan sampai karena teman-teman mau bersahabat, teman-teman mau ini, teman-teman mau punya hubungan yang baik sama orang. Akhirnya, teman-teman tidak mengatakan apa yang benar. Teman-teman punya lidah yang bercabang. Itu tidak diizinkan. Karena kasih itu selalu menyatakan apa yang benar dan menegur. Itu sebabnya Matius 5:37 katakan gini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jika benar, katakan benar. Jika salah, katakan salah. Nah, jadi sebenarnya teguran itu, menegur itu sudah menjadi hal yang wajar di dalam kehidupan orang Kristiani. Lukas 17:3, aku bacakan aja. Lukas 17:3, teman-teman catat aja nomornya. Lukas 17:3 katakan gini, jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dikatakan oleh Yesus. Jagalah dirimu. Yang pertama, jaga dirimu dulu. Dan jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Jadi teman-teman diminta untuk menegur, tetapi juga menegur di dalam kasih. Paham ya? Jadi jangan cuma negur, tapi kalau dia minta maaf, kamu nggak mau. Itu kamu gila namanya. Kamu negur orang, dia melakukan kesalahan, tapi ketika dia mau berbalik dari kesalahan, kamu tidak menerima dia. Nah, itu namanya bukan teguran dalam kasih. Paham ya? Yakobus 5:19-20. Dikatakan gini, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran. Oke, jika ada orang yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seseorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu. Tapi bagaimana engkau mau menyelamatkan orang kalau engkau tidak berani mengatakan yang benar? Kalau engkau nggak berani menegur, bagaimana engkau mau menyelamatkan orang dari jalannya yang sesat? Nggak bisa. Jadi pertanyaannya, menegur adalah hal yang wajar. Gimana sih cara menegur yang baik? Sekarang kita masuk ke poin yang paling penting. Menegur oke, tetapi bagaimana menegur yang baik? Maka teguran itu harus tidak bisa dipisahkan dari yang namanya mercy, belas kasih. Oke? Teguran selalu harus punya belas kasih. Nggak boleh muncul dari self-righteousness. Nggak boleh muncul dari kesombongan. Jadi banyak orang menegur karena dia mau menunjukkan bahwa dia lebih baik dari orang yang salah. Itu bukan poin di dalam kehidupan Kristiani. Tetapi ketika engkau menegur seseorang karena engkau ingin menyelamatkan hati, ingat hati seorang ayah yang saya katakan tadi. Hati seorang bapak yang baik adalah untuk menjaga, untuk menyelamatkan, dan itu yang harus kau miliki. Dan kemudian gereja Katolik Katekismus setidaknya mencatat 3 bentuk judgment yang salah, 3 penilaian yang salah. Oke, 3 teguran yang salah. Yang pertama dikatakan rush judgment, teguran yang terburu-buru. Ya, kalau di dalam Katekismus dalam bahasa Indonesia dikatakan penilaian yang lancang, tapi kayaknya lebih cocok judgment, penilaian yang terburu-buru. Kenapa dikatakan nggak baik? Karena penilaian yang lancang atau yang terburu-buru adalah ketika teman-teman menilai seseorang tanpa bukti yang memadai.
Jadi teman-teman nggak tahu betul bahwa dia itu salah apa enggak. Taunya cuma dengar dari ibu-ibu arisan atau ibu-ibu yang jualan apa lagi kumpul di pasar gitu ya. Tapi teman-teman nggak tahu sendiri ini benar apa salah. Terus teman-teman langsung memutuskan, oh dia pasti salah. Kenapa? Karena kata-kata ibu-ibu yang lagi belanja sayur di pasar, ini orang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau teman-teman percaya, kalau teman-teman langsung membuat penilaian yang tergesa-gesa, itu penilaian yang salah. Penilaian jelek yang kedua adalah fitnah. Perhatikan ini penting. Kita seringkali jatuh dalam sini. Menyampaikan kesalahan atau pelanggaran orang kepada orang lain yang tidak tahu menahu tentang hal itu. Gosip termasuk di dalamnya. Jadi kalau teman-teman tahu akui salah, Tommy tahu akui salah, bukannya menegur akui, malah aku bilangnya sama Cik Shirley. Yang nggak ada hubungannya sama akui. Oke? Menyampaikan kesalahan atau pelanggaran kepada orang lain yang nggak tahu menahu tentang hal itu. Itu adalah hal yang salah. Penilaian yang tidak baik. Teguran yang tidak baik. Yang ketiga adalah umpatan. Dikatakan umpatan atau insult. Artinya ketika engkau menegur seseorang dengan kata-kata yang kasar. Untuk menjatuhkan nama baik seseorang. Oke? Nah, ada seorang santo namanya Thomas Aquinas. Dia bilang luar biasa. Dia pernah nulis satu buku. Dan di dalam satu bagian buku dia bilang tentang fraternal correction. Correction itu artinya apa? Correction itu koreksi, teguran ya, memperbaiki. Fraternal itu artinya persaudaraan. Makanya teman-teman panggil aku Frater Tommy, artinya teman-teman panggil saudara, saudara Tommy. Jadi fraternal correction adalah teguran yang sifatnya persaudaraan. Dia katakan gini, teguran itu harus private, tertutup. Artinya kalau aku melihat kejelekan Akui, maka aku akan menegur Akui. Nggak terus negur Akui di depan orang banyak, secara masif, no. Teguran harus bersifat private, pertama. Teman-teman harus nggak boleh kepo. Ya, aku nggak bilang bahwa kalau teman-teman menegur artinya teman-teman boleh kepo. Ketemu strangers nggak kenal digedok rumahnya, kamu hari ini melakukan kesalahan apa? Kamu nggak boleh loh kayak gitu padahal nggak kenal, nggak tahu apa-apa. Maka yang aku bilang adalah setidaknya teman-teman tahu siapa dia, teman-teman pada saat itu ditanya pendapatmu, maka sampaikan apa yang benar. Jangan juga terlalu kepo, paham ya? Dan harus prudent, teman-teman harus tahu kapan, di mana teman-teman menegur, dan lain sebagainya. Maka teguran itu harus baik. Nah, poin berikutnya, gimana kalau misalkan aku udah negur, tujuanku baik, aku sudah melakukannya dengan baik, waktunya tepat, private, dan lain sebagainya, tapi dia benci aku misalkan. Orang yang aku tegur tetap benci aku. Maka saya cuma bisa katakan bahwa ketika teman-teman menegur seseorang, maka jangan expect kalau orang itu pasti akan terima apa yang kamu katakan, sekalipun itu benar. Kenapa? Because truth hurts. Kebenaran itu seringkali menyakitkan, betul nggak? Dan banyak orang itu datang bukan untuk mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Banyak orang kemudian hadir bukan untuk mendengar apa yang benar, tetapi untuk mendengar apa yang enak untuk didengar. Jadi jangan kaget kalau teman-teman sudah menegur dengan kasih, dengan cinta, terus anakmu marah. Papa ini kolot dan lain sebagainya. So it's just normal. Tetapi engkau tahu bahwa engkau menegur dengan tujuan untuk menyelamatkan. Setidaknya engkau setelah melakukan bagianmu. Sisanya urusan dia dengan Tuhan. Oke? Nah, kalau itu soal menegur, sekarang poin terakhir singkat tentang ditegur. Nah, kalau teman-teman itu menegur, teman-teman juga harus berani untuk ditegur. Jangan cuma berani menegur tapi tidak mau ditegur, itu namanya sombong. Betul nggak? Mau negur tapi nggak mau ditegur, itu sombong. Tetapi ada orang yang juga mau ditegur tapi nggak mau negur, nggak berani negur. Nah, orang-orang yang mau cuma ditegur tapi nggak mau negur, itu namanya orang yang egois. Kenapa? Karena dia mau dibangun, dia mau diperbaiki, tetapi dia tidak mau memperbaiki orang lain. Jadi menegur dan ditegur adalah dua poin yang sebagai orang Kristen kita harus miliki. Dan kedewasaan iman seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana responmu terhadap teguran. Karena bagi saya pribadi, teman-teman ya, jauh lebih baik kalau hatimu itu disakiti karena teman-teman dibangun, daripada hatimu itu dimanja-manja, tetapi engkau itu dibiarkan hidup dalam kehancuran. Betul nggak? Lebih baik engkau sakit akan kebenaran, engkau terluka karena kebenaran, karena engkau dibangun, karena orang-orang peduli terhadap engkau, daripada hatimu itu dimanja terus, nggak apa-apa. Tetapi kau dibiarkan hidup dalam kehancuran. Makanya poin yang paling penting, satu ayat yang aku paling suka adalah Amsal 27:5-6. Ini untuk menutup hari ini. Dikatakan gini,
Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Teguran yang nyata-nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Sebab seorang kawan itu memukul dengan maksud baik. Tetapi seorang lawan itu mencium secara berlimpah-limpah. Maka hati-hati kalau engkau cuma dikelilingi dengan orang-orang yang suka nyiumin kamu. Kalau engkau dikelilingi dengan orang yang yes man. Apapun yang kamu lakukan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu dimanja, segala sesuatunya baik. Kamu mau apa juga terserah kamu nggak pernah ditegur. Amsal 27, 5, 6. 5 sampai 6. Amsal 27, 5 sampai 6. Jadi, teman-teman harus paham bahwa kita itu sebagai orang Kristen dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu harus disampaikan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Maka, untuk bisa menyampaikan dengan kata-kata, maka teman-teman harus ingat bahwa teguran, menegur dan ditegur adalah bagian di dalam kita kehidupan orang Kristen yang tidak bisa dipisahkan. Jadi mulai hari ini, malam ini, saya cuma bisa berharap bahwa kita bisa belajar tentang apa kebenaran dan bagaimana menyampaikan kebenaran, bahwa kebenaran harus disampaikan, apapun resikonya, sekalipun kita dibenci, sekalipun kita dihindarin, karena ketika kita tidak menyampaikan kebenaran, kita tidak menyatakan iman kita sebagai orang Kristen. Karena Tuhan itu katakan dia sumber kebenaran. Dan poin terakhir adalah ingat bahwa love always speaks the truth. Jadi, sampaikan apa yang benar menurut kebenaran iman yang kau yakini sebagai orang Katolik. Jangan takut. Tetapi teman-teman juga harus tahu bahwa engkau tidak dipanggil untuk menjadi orang yang sombong. Jadi orang yang memegahkan diri. Tetapi orang yang semakin engkau tahu apa yang baik dan benar, semakin engkau harus bisa mengasihi orang lain. Oke? Dan semoga berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Wow. Tajam ya sharingnya kali ini ya. Oke, brother. Ini udah ada pertanyaan yang masuk nih. Oke. Jadi aku bacain yang dari chat dulu ya. Teman-teman juga kalau misalkan masih ada yang mau bertanya lagi, bisa silakan langsung di chat aja. Atau kalau misalkan mau langsung unmute mic-nya, terus mau langsung nanya juga boleh. Silakan. Aku akan bacain pertanyaan yang udah masuk dari Lydia Prakoso. Sorry, Frater, mau tanya. When you say there's a difference between judging someone's action and someone's soul, are you saying that the two attributes are mutually exclusive? Bukannya actions reveal karakter ya? Ya. Ya, benar bahwa actions reveal character. That's right. Tetapi yang aku maksud adalah dua hal ini, action, bukan karakter ya, jiwa. Yang aku bilang itu tentang kondisi spiritual seseorang. Dan dua hal ini adalah dua hal yang berbeda, yang artinya teman-teman tidak boleh menghakimi jiwanya. Teman-teman boleh menghakimi bahwa perbuatan dia salah. Sikap yang dia lakukan salah. Tetapi teman-teman nggak boleh berasumsi bahwa, oh, misalkan kesalahanmu itu besar. Misalkan, let's say, dosa besar itu apa ya? Membunuh. Kalau ada pembunuh atau pemerkosa, terus kamu bilang kayak gini, orang kayak kamu pasti masuk neraka. Itu nggak boleh. Kenapa? Kan kita sering kan kayak gitu, orang kayak kamu itu nggak mungkin bisa bertobat, kamu itu pasti masuk neraka, kamu itu pasti nggak layak di hadapan Tuhan, aku lebih superior daripada kamu karena aku tidak berdosa dan kamu berdosa. Itu yang nggak boleh. Karena teman-teman menghakimi jiwa seseorang, dan yang bisa menghakimi jiwa seseorang hanyalah Tuhan. Teman-teman nggak tahu latar belakang dia apa, kenapa dia seperti itu, mungkin dia pernah mengalami abuse, mungkin dia pernah tidak mengalami kasih dalam keluarga, mungkin dia mengalami banyak hal yang teman-teman mungkin nggak tahu. Itu sebabnya teman-teman tidak boleh menghakimi jiwa seseorang. Teman-teman tidak boleh memberikan penghakiman. Artinya gini, teman-teman tidak boleh menjadi pemegang kunci surga. Oh, kalau dia berdosa, dia nggak bisa masuk surga. Oh, kalau dia berdosa, maka aku lebih baik daripada dia. Kenapa? Karena yang lihat hati itu hanya Tuhan. Teman-teman nggak bisa lihat hati seseorang. Paham ya? Semoga bisa paham sih. Memang bahwa ada kaitan antara karakter, tapi yang aku bilang bukan lebih ke arah karakter atau habit, tapi kondisi jiwa seseorang ketika dia meninggal, apakah dia pantas masuk surga apa enggak, apakah dia bisa bertobat apa enggak, dan lain sebagainya. Itu urusan Tuhan. Itu bukan bagian kita. Oke? Oke, ada chat lagi dari Cindy T. Halo, kalau saya menghakimi nggak di depan orangnya gimana? Menghakimi tidak di depan orangnya, terus di depan siapa? Oke, gini.
let's be clear. Kalau teman-teman membuat judgment untuk mempertimbangkan apa perbuatan dia salah atau tidak di depan orangnya, nggak ada masalah. Misalkan Akwi, teman-teman tahu bahwa Akwi ini habis mencuri misalkan. Oke, terus teman-teman membuat judgment. Oh, Akwi mencuri, perbuatan mencuri yang dilakukan perbuatan ya. Sekali lagi aku ulangi, perbuatan mencuri yang dilakukan Akwi adalah salah. Atau misalkan Akwi memutuskan untuk menikah dengan cowok, misalkan ya Akwi ya, menikah dengan cowok di Belanda misalkan, gitu ya. Menurut ajaran gereja bahwa menikah, gay marriage, pernikahan adalah pria dan wanita. Jadi kalau misalkan Akwi menikah di Belanda yang membolehkan pernikahan sesama jenis, maka teman-teman boleh melakukan judgment dalam artian menentukan bahwa perbuatan Akwi menikah sesama jenis adalah salah. Itu boleh. Tetapi ketika teman-teman mau menegur dia dalam kata-kata, dalam ucapan, secara lisan, menyampaikan untuk menyelamatkan Akwi misalnya, untuk menolong Akwi menyadari bahwa itu salah, ya saya rasa teman-teman harus menyatakan di depan dia. Karena nggak ada poinnya kalau engkau menegur tidak di depan seseorang langsung. Nggak ada poinnya. Karena ingat, poin menegur adalah untuk menyelamatkan atas dasar kasih. Nah, kalau orangnya tidak tahu, dia ditegur, ya itu tidak menyelamatkan. Maka kalau Akwi salah, jangan menegur Akwi misalkan lewat ke Julius yang nggak ada hubungannya. Karena nggak akan menolong Akwi sama sekali. Akwi nggak tahu dia ditegur, yang ada malah isunya kemana-mana. Jadi gosip, jadi fitnah. Oke? Jadi teguran diberikan di depan orangnya, tetapi pembuatan judgment, saya rasa kalau dalam tahap intelektual, teman-teman menentukan benar atau salah, ya nggak ada masalah. Nggak harus di depan orangnya. Jadi distinction is very important. Oke. Sesuai tadi ya, Frater ya, Amsal ya, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi ya. Ayo kalau ada yang mau tegur saya, sini, tegur gue langsung, jangan lihat orang lain. Oke, kayak ada chat lagi yang masuk nih. Dari Angelica. Frater, apakah menegur sebaiknya hanya untuk orang-orang yang terdekat atau pada siapapun yang kita kenal? Atau bahkan sebaiknya kita juga menegur orang gak dikenal sekalipun kalau dia melakukan hal yang gak benar? Thanks. Oh, by the way, tadi kalau Cindy, misalkan, kan aku bacain lewat chat ya. Kali-kali aku bacainnya salah. Kalau misalkan Cindy tadi masih mau nambahin, silakan juga ya, langsung unmute mic-nya juga boleh gitu. Ya, silakan, Frater. Pertanyaan terakhir tadi ya. Kalau pertanyaan seperti ini, aku akan jawab menurut ini ya, menurut opiniku. Menurut opiniku. Jadi ini nggak ada jawaban gereja secara definite, tapi ini menurutku. Teguran itu harus diberikan dengan prudent. Aku nggak tahu teman-teman tahu nggak kata prudent. Aku juga susah menjelaskan dalam bahasa Indonesia prudent. Tetapi yang pasti ada menegur, itu harus tahu tempat, tahu situasi, tahu siapa yang ditegur. Saya nggak bisa, misalkan ketemu orang yang, misalkan aku Katolik, aku ketemu orang Kristen, misalkan ya, non-Katolik Kristen, yang misalkan tidak percaya Allah Tritunggal. Karena ada orang Kristen yang tidak percaya dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terus aku menurutku adalah sangat tidak prudent, sangat tidak bijaksana, kalau aku nggak ada apa-apa, terus aku datang ke dia, kamu tahu nggak, kamu Kristen, tapi kamu tidak percaya Allah Tritunggal, kamu itu salah. Itu adalah pemahaman yang salah. Menurutku itu sangat tidak bijaksana secara pribadi. Beda kalau kemudian orang itu datang, oh kamu frater ya, yuk ngobrol-ngobrol. Menurutmu gimana tentang Allah Tritunggal? Kok aku nggak percaya Allah Tritunggal? Maka aku akan sampaikan apa yang benar menurutku. Tapi beda dengan orang-orang terdekat. Kenapa? Karena orang terdekat itu setidaknya engkau punya hubungan yang lebih baik. Artinya apa? Justru orang-orang terdekat itu lebih mudah untuk kamu untuk masuk, untuk ngobrol. Jadi ketika kamu tahu dia salah, ya langsung aja ditegur. Karena kalian kenal. Nggak kepo. Ngerti nggak sih maksudku? Nah, contoh. Tahun lalu, ini agak panjang nggak apa-apa ya? Enggak terlalu panjang. Tahun lalu bulan yang sama, Juni kemarin, tahun lalu, kita para frater dikasih sebuah kayak misi, dan kebetulan aku ditugaskan untuk tinggal bareng dengan keluarga, salah satu keluarga. Jadi ditaruh di sana, aku hidup bersama mereka, aku makan sama mereka, mereka kerjanya apa, aku ikut. Kalau mereka jualan, ya aku ikut jualan. Mereka buka toko kelontong, ya aku jualan sabun, jualan pasta gigi. Pokoknya aku tinggal dengan mereka. Dan yang menarik adalah salah satu keluarga yang aku tinggal di sana, selama seminggu kita tinggal bareng. Mereka punya 3 anak.
yang kecil cewek, yang tengah cewek, yang pertama cowok tapi cewek. Jadi dia transgender. Transgender. Benar-benar dia dandan sebagai cewek, bajunya cewek. Dan I can tell you that I love him. In dalam pengertian bahwa aku mengasihi dia, aku merasa bahwa dia orang yang baik dan aku sama sekali tidak merasa punya masalah dengan orang-orang transgender. Jadi jangan pernah bilang bahwa gereja itu homofobik, kalian itu membenci orang homo dan lain sebagainya. Aku merasa bahwa gereja tidak pernah membenci siapapun. Kita selalu mencintai siapapun. Tetapi ketika aku ketemu dia hari pertama, aku nggak langsung bilang, kok kamu dandan jadi cewek sih? Kamu kan cowok. Aku nggak langsung katakan seperti itu di hari pertama. Kenapa? Ya karena aku tinggal sama mereka, ntar aku diusir tinggal sama siapa kan? Susah kan? Jadi, nggak bercanda. Jadi, aku tahu bahwa ketika aku ngomong hal seperti itu yang sensitif, sedangkan kita aja nggak pernah ngobrol, nggak kenal, itu nggak akan ada gunanya. Orang akan semakin tidak bisa menerima teguran kalau itu tidak bijaksana. Maka yang terjadi adalah ya aku tinggal sama mereka, kita ngobrol bareng, kita jadi dekat, kita main bareng, kita main kartu bareng, kita pergi bareng, kita nonton bareng. Sampai satu hari, kita pergi berdua, aku sama dia, namanya Mark. Kita pergi berdua, dan dia tanya sama aku, Frater Tommy, aku ini nggak pernah ke gereja, karena aku merasa aku nggak pantas ke gereja. Dia bilang gitu. Terus aku bilang, siapa yang bilang kamu nggak pantas ke gereja? Terus dia bilang, ya karena aku merasa bahwa apa yang aku lakukan salah, dan kayaknya Tuhan, dia katakan dalam bahasa Tagalog, tapi dia bilang bahwa kayaknya Tuhan jijik deh lihat aku. Dan aku bilang sama dia, siapa yang bilang Tuhan jijik sama kamu? Aku jawab dia gini, apa yang kamu lakukan salah kalau menurut gereja. Tetapi Tuhan tidak pernah mengatakan Tuhan jijik sama kamu. Bahkan aku mau bilang sama kamu bahwa God loves you, the church, the Catholic Church loves you, I love you, we never despise you. Kalau kamu nggak percaya, hari Minggu kita pergi ke gereja. Kalau kamu merasa bahwa di dalam gereja ada satu romo yang mengusir kamu dari dalam gereja, maka aku akan bilang bahwa gereja nggak terima kamu. Tetapi kalau aku bisa buktikan sama kamu, kamu bisa ke gereja hari Minggu dan tidak ada satupun romo atau pejabat gereja yang mengusir kamu, aku mau katakan bahwa gereja mencintai kamu. Dan hari Minggu itu, hari pertama dia pergi ke gereja bareng aku. Aku bilang sama dia, selesai dari gereja, kita cari jajan di luar gereja. Kalau di luar gereja itu biasanya ada jajan-jajan gitu. Aku bilang sama dia bahwa Tuhan itu cinta sama kamu. Dan gereja tidak pernah mengatakan gereja membenci kamu. Dan aku bilang sama dia, can I hug you? Dan aku peluk dia. Dan hari itu, aku katakan sama dia, ya memang apa yang kamu lakukan salah. Apa yang kamu lakukan salah. Tetapi gereja tidak pernah mengatakan, gereja tidak pernah merampok keselamatan daripada kamu. Kapanpun kamu mau hidup kudus, selama kamu hidup berbuat baik, kamu hidup kudus di dalam kekuranganmu, pintu surga terbuka lebar. Bahkan kamu bisa, jangan-jangan nanti suatu saat kamu ada di surga dan mungkin aku ketinggalan atau mungkin aku nggak ada di surga. Itu pun mungkin. Maka aku mau katakan bahwa kalau kamu mau menegur, aku nggak tegur dia hari pertama langsung, enggak. Tetapi setidaknya ketika kalian punya kesempatan untuk bicara, ya katakan. Kalau kalian punya koneksi yang baik, kalian merasa bahwa kalian bisa saling bercerita, maka itu katakan. Tetapi saya asumsikan kalau kalian sudah dekat, kalian saling kenal, teman baik, saudara, adik, kakak, anak, orang tua, maka aku mengasumsikan bahwa justru kalian bisa mengatakan itu karena kalian sudah punya relasi. Gitu sih. Akui. Yes. Wah, mantap. Nice answer. Like. Mantul. Mantulity, mantulism. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Clarissa. Frater, kalau kita udah negur orang, tetapi orangnya tidak dapat menerima dan malah marah balik. Ini nih. Oke. Apa yang harus dilakukan? Ini nih, Jakarta nih. Kita diserempet, yang nyerempet lebih galak daripada kita yang diserempet. Gimana, Frater? Tadi aku udah katakan bahwa itu hal yang wajar. Sekali lagi bahwa ketika engkau menegur seseorang, jangan pernah berekspektasi bahwa dia pasti akan menerima. Bahkan Santo Thomas Aquinas dalam tulisan yang tadi aku bilang fraternal correction, dia bilang bahwa poin yang paling penting adalah jangan pernah takut untuk diam. Ya, jangan takut untuk diam hanya karena kamu takut bahwa orang yang kamu tegur itu akan marah. Artinya apa? Kalau kamu tidak menegur, jangan-jangan nanti kamu jatuh dalam dosa kelalaian. Artinya kamu tidak melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Kamu harusnya menegur, tapi kamu tidak menegur.
Jadi kalau kamu tanya ke aku, ya, kalau memang tujuanmu untuk menyelamatkan, ya tegurlah dia. Kalau dia marah, ya sudah. Artinya dia yang tidak dewasa. Tetapi artinya kamu sudah melakukan tugasmu, kamu berusaha menyelamatkan dia, kamu menegur dengan kasih, tapi kalau dia masih tidak terima, ya itu jadi urusan dia nanti dengan Tuhan. Paham nggak sih? Artinya ya, Thomas Aquinas intinya bilang bahwa jangan takut untuk menegur hanya karena kamu takut orang yang kamu tegur akan marah. It's not right. Hanya karena teman-teman takut ada konflik, teman-teman nggak mau negur. Saya rasa itu nggak bijaksana. Oke, aku ada pertanyaan lagi dan lumayan panjang nih ya. Aku coba bacain ya pertanyaannya ya. Ini kata yang saya kutip tadi, dalam tanda kurung. Tuhan menyebut kita sebagai anak, dan kita menyebut Tuhan sebagai Bapa. Tutup kurung. Berarti di sini menggambarkan hubungannya sangat amat dekat dan intim. Dan jika bicara soal kebebasan tadi, saya mau nanya soal kebebasan dalam berdoa. Sedangkan berdoa di setiap agama, di setiap wadah, semua pasti seragam. Seperti ada panduan buku manual, cara berdoa dan doa apa saja yang harus dibaca. Seperti doa malam, doa pagi, dan doa-doa lainnya yang banyak dan seragam. Apakah sah doa saya? Baik doa saya, jika saya tidak berdoa seperti yang kebanyakan orang lakukan. Mungkin karena saya belum hafal, misalnya. Apakah itu baik? Dan apakah ini sebuah pembenaran secara pribadi tapi tidak benar? Mohon maaf sebelumnya karena saya belum banyak mengetahui dan sama sekali masih bayi dalam iman ini. Terima kasih. Ini pertanyaan dari saudara Ahmad ya. Oke. Good question. Teman-teman harus bisa membedakan ketika kita bicara kebenaran. Dari tadi saya banyak bicara tentang kebenaran moral. Tentang perbuatan kehidupan sehari-hari antara dosa dan tidak dosa. Betul ya? Kebenaran moral. Maka kebenaran moral sifatnya objektif, artinya sesuai dengan perintah Tuhan. Ada juga kebenaran iman, artinya tentang doktrin iman Kristen, iman Katolik. Kita percaya misalkan Allah itu Tritunggal, misalkan Bunda Maria itu perawan, misalkan apalagi Bunda Maria diangkat ke surga dan lain sebagainya, itu kebenaran iman. Itu mutlak. Teman-teman juga harus terima karena itu adalah ajaran gereja. Tetapi ketika saya percaya bahwa ketika kita bicara tentang prayer, tentang doa, tentu setiap agama itu punya yang namanya buku doa. Panduan fix, kata Ahmad tadi, panduan fix tentang berdoa. Kayak doa Bapa Kami, doa Salam Maria, doa Kemuliaan, doa Angelus, dan lain sebagainya. Dan semua doa ini adalah baik, karena itu akan lebih membantu teman-teman. Karena itu adalah doa rumusan gereja. Artinya, itu akan membantu teman-teman untuk berdoa, apalagi kalau teman-teman lagi tidak bisa mengungkapkan kata-kata di dalam doa. Sering kan teman-teman nggak tahu, misalnya mau doa tapi bingung mau doa apa. Dengan bantuan itu, dengan bantuan rumusan doa, teman-teman bisa berdoa ketika teman-teman mengalami kesulitan untuk merangkai kata misalkan. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa gereja tidak pernah mengatakan bahwa doa itu cuma fix, valid kalau teman-teman doa dengan rumusan yang ada. Enggak. Makanya teman-teman tahu bahwa ada doa spontan, doa, ya kan, doa spontan salah satunya, dan lain sebagainya. Artinya doa yang muncul dari hati, artinya dari kita sendiri. Dan it's valid, nggak ada masalah dengan itu. Gereja pun tidak melarang itu. Gitu loh. Menjawab nggak sih sampai sini? Jadi artinya itu valid, nggak ada masalah, itu nggak salah, dan lain sebagainya. Karena gereja tidak mengatakan bahwa doa harus mengikuti rumusan saja. Titik. Itu enggak. Jadi kalau dalam doa pribadi, engkau mau doa pribadi, ya nggak ada masalah. Memang ada dalam liturgi-liturgi khusus, misalkan di dalam perayaan Ekaristi. Itu sudah diatur doanya sesuai dengan rumusan. Artinya Romo itu nggak boleh asal-asalan bikin doa sendiri. Misalkan doa syukur agung. Doa syukur agung kan udah jelas ya ada rumusannya. Maka Romo nggak bisa buat doa sendiri. Misalkan ini roti. Ya, jadi dia nggak katakan inilah tubuhku yang diserahkan bagimu dan lain sebagainya. Dia katakan ini roti dan roti ini akan segera jadi tubuh Kristus misalkan. Tidak sesuai rumusan itu nggak boleh. Karena memang ada bagian-bagian liturgi-liturgi yang harus pakai rumusan doa. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, doa sehari-hari, nggak ada masalah dengan doa spontan yang tidak mengikuti rumusan doa. Yang ada. Paham ya? Oke.
Aku lanjut ya. Ada lagi. Tadi mana ya? Oke, dari Wilson. Frater, apa tanggapan Frater tentang Pride Parade yang ada di Instagram? Yang ada di Instagram. Ya, kan di Instagram sampai ada stikernya tuh ya. Oke, ya. Aku Pride sticker. Oke. Ini pertanyaan terakhir boleh aku? Karena harus balik. Oke. Pride Parade. Kita tahu bahwa especially in the Western culture, kita tahu bahwa Juni adalah bulan yang didedikasikan untuk Pride Parade, artinya untuk mensupport homosexuality. Sekali lagi, teman-teman harus garis bawahi dulu bahwa ketika kita bicara tentang homosexuality, gereja tidak pernah mengkondem, menghakimi jiwa seseorang, apalagi kalau dia homoseksual. Gereja malah bilang bahwa kita harus menganggap mereka bahwa mereka adalah anak Tuhan, mereka the children of God, mereka sama dengan kita yang heteroseksual, jadi nggak ada beda. Dan gereja bilang bahwa, oke, let's make this quick. Gereja bilang bahwa ketertarikan dengan sesama jenis itu tidak dosa. Oke? Jadi kalau ada orang tertarik sama cowok itu nggak dosa. Selama itu dalam bentuk desire. Akan jadi dosa, akan jadi salah apabila dia melakukan homosexual act, perbuatan homoseksual. Tetapi selama dia tidak melakukan itu, nggak dosa. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau aku lahir homoseksual, kalau aku lahir dengan ketertarikan dengan sesama jenis, tetapi aku memutuskan untuk tidak melakukannya dalam bentuk act, maka aku nggak berdosa. Aku sama dengan orang yang hetero. Gereja tidak memisahkan dan membedakan bahwa homo lebih rendah daripada hetero, hetero lebih superior daripada homo. Itu enggak. Jadi kita harus paham dulu bahwa gereja sangat menghormati, menghargai siapapun, mau dia homo atau hetero. Maka poinnya adalah orang homoseksual bisa jauh lebih kudus daripada orang yang heteroseksual. Betul nggak? Kalau aku homoseksual, tapi aku hidup kudus, aku tidak melakukan act, tetapi kemudian aku yang homo, tapi aku ini kudus, dia tidak melakukan act, sedangkan Frater Tommy ini hetero, tapi Tommy ini kemudian tidur dengan banyak orang di luar pernikahan, maka saya bisa katakan bahwa aku sebagai orang yang homo jauh lebih kudus daripada Tommy yang hetero. Jadi tidak ada superiority di sini. Gereja tidak memandang bahwa orang homo itu harus dipandang sebelah mata. No. Yang tidak disetujui gereja adalah pernikahan sesama jenis. Karena gereja memegang teguh ajaran bahwa pernikahan adalah antara pria dan wanita. Nah, boleh nggak ikut Pride Parade? Nah, kita harus tahu dulu agendanya Pride Parade itu apa. Gereja tidak pernah mengatakan secara pasti, tetapi ada satu uskup kalau nggak salah di Amerika, namanya Uskup Tobin kalau nggak salah, kalau teman-teman mau search, dia discourage people, Catholic people in America to join Pride Parade. Dia tidak mengusulkan atau tidak menganjurkan orang Katolik di Amerika untuk ikut Pride Parade. Kenapa? Alasannya adalah karena Pride Parade itu punya beberapa agenda. Punya agenda di dalamnya. Satu, mereka orang yang homoseksual itu kemudian kumpul untuk memperjuangkan hak asasi. Bahwa mereka itu tidak mau didiskriminasi. Jangan memandang kita itu sebelah mata misalkan. Paham ya? Dan itu nggak ada masalah dengan itu. Memang orang Katolik tidak memandang mereka dengan sebelah mata. Kita respect sama mereka, kita mengasihi mereka. Kemudian ada agenda kedua, misalkan bahwa mereka memperjuangkan bahwa harus ada pernikahan sesama jenis. Nah, ini yang tidak bisa diterima oleh gereja. Pernikahan sesama jenis. Tetapi poin untuk menghargai mereka, mencintai mereka, untuk tidak melakukan rasisme terhadap mereka, gereja mendukung penuh. Nah, itu sebabnya uskup ini kemudian tidak menganjurkan orang Katolik ikut Pride Parade, karena ketika engkau ikut di sana, artinya engkau mendukung semua agenda mereka. Termasuk di dalamnya bagian untuk menikah sesama jenis. Jadi, menurut uskup ini, kalau kamu join di Pride Parade, artinya kamu mendukung semua agenda mereka, termasuk di dalamnya adalah pernikahan sesama jenis, dan karena ini bertentangan dengan moral Kristiani, maka dianjurkan tidak ikut. Tetapi ingat, tidak ikut Pride Parade bukan berarti kamu tidak menghargai mereka loh. Paham nggak maksud? Bukan berarti tidak ikut Pride Parade, kamu artinya memandang mereka sebelah mata. No. Jadi kalau kamu tanya secara pribadi dengan soal bagaimana Pride Parade di Instagram, ini pribadi aku, ya pribadi. Kalau aku tidak
tidak akan posting tentang Pride Parade di Instagram. Kenapa? Karena aku merasa bahwa kalau aku posting ini, maka aku mendukung semua agenda mereka, termasuk pernikahan sesama jenis. Sedangkan aku percaya akan imanku bahwa gereja melarang pernikahan sesama jenis. Tetapi untuk poin bahwa aku harus mengasihi mereka, mencintai kayak aku bilang Mark, yang aku kenal dekat sampai sekarang, aku masih teks sama dia, dan lain sebagainya. Aku setuju bahwa aku harus mencintai mereka. Tetapi bukan berarti aku harus mendukung agenda mereka untuk menikah sesama jenis. Paham ya? Jadi kalau kamu tanya aku secara pribadi, I discourage. Oke? Oke. Udah itu yang terakhir ya, Frater ya. Oke deh kalau begitu. Teman-teman kita sudahi sesi sharing ini dan kita minta Frater Tommy untuk memimpin doa penutup, Frater ya. Oke. Sekarang atau lagu? Sekarang ya? Okay. Sekarang langsung. Teman-teman, mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan kasih karunia-Mu atas kami. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu di dalam Kombas Benediktus dan mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyelenggaraan-Mu atas kehidupan kami. Kami bersyukur atas kehidupan kami, keluarga kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, dan segalanya Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami dengan melimpah. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memanggil setiap dari kami untuk boleh hidup di dalam kebenaran. Maka berikanlah kepada kami ya Tuhan satu keberanian di dalam hati kami, sehingga kami tidak pernah takut untuk menyatakan apa yang benar di dalam kehidupan kami. Khususnya di tengah-tengah dunia yang semakin berjalan jauh dari apa yang benar. Ajari kami Tuhan untuk mempercayai bahwa setiap perintah Tuhan, bahwa setiap hukum Tuhan, Tuhan berikan untuk kebaikan kami. Ajari kami Tuhan untuk menerima segalanya itu sebagai sebuah kebenaran dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segalanya dan kami ingin menyerahkan malam hari ini Tuhan, sisa hari kami malam ini, istirahat kami malam ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri dan malaikat pelindung kami boleh menyertai kami di dalam istirahat kami, sehingga besok pagi kami boleh bangun dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kami. Ya Bunda Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu selalu, dan terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah berpartisipasi nanya. Dan sekali lagi aku ingatin kalau ada teman-teman semua yang punya ide atau kepikir, oh kayaknya seru nih kalau next Kombas bahas soal topik A, bahas soal tema B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Boleh banget ya kasih tahu kita, karena kita open. Nanti kita akan bawa ke forum kita, siapa tahu ada dari tema yang kalian ajukan atau usulin, itu jadi topik yang kita akan bawakan ke depannya di Kombas berikutnya. Dan sekali lagi thank you so much buat Frater Tommy nih udah menyempatkan waktunya. Oke, thank you so much. And mau pamitan, terima kasih buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Oke. Ditunggu kedatangannya kembali nih di Kombas kita. Oke. Oke, God goodbye. bless you, Frater. Goodbye. Thank you. Dadah.